itu ada 4. Jadi dalam ini masalah atau dalam ini kitab ini yang wajib kalau jadi imam wajib niat imam. Selain ini tidak wajib. Contoh, ada si imam sholat zuhur, maka imam kagak wajib niat imam, hanya sekedar sunnah. Imam sholat subuh, imam kagak wajib niat imam, sekalipun jadi imam. Sekalipun jadi imam, dia tidak wajib niat imam, hanya sekedar sunnah. Artinya sholatnya sah-sah saja, sekalipun imam kagak jadi imam. Imam sholat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah, langsung dia ngomong adaan lillahi ta'ala, tidak imaman, itu sah. Kenapa di sana sah? Karena di sana tidak wajib niat imam, karena asalnya adalah sholatnya berjamaahnya hukumnya sunnah. Bila mana yang hukumnya sunnah, imam tidak wajib niat imam, hanya sekedar dia sunnah niat imam. Wajib enggak? Kalau tapi dalam istilah fikih itu namanya imam rugi, makmum utuh. Kenapa disebut imam rugi? Karena imam kagak dapat pahala jamaah. Kalau imam kagak niat jadi imam, tapi makmum untung. Kenapa? Karena makmum dapat pahala jamaah, sebab jamaah 20 derajat pahalanya. Sedangkan kalau imam kagak niat jadi imam, mana dia tanggung jawab dunia akhirat, tapi kagak dapat pahala segede dengan itu, sebanding dengan pahala makmum, yaitu 20 derajat. Tapi sholatnya sah. Berbeda dengan makmum. Kalau makmum kagak niat jadi makmum tidak sah. Misalkan kita sholat maghrib, kemudian kita berjamaah kagak niat usolli fardhu maghrib salah rakaat mustaqbilal qiblat, adaan makmuman, enggak baca makmuman padahal kita berjamaah kagak sah. Kenapa? Ya kita kan makmum, ngikut harus ada yang diikuti. Tapi kalau imam sebagai pemimpin kagak perlu ngomong imam juga nggak apa-apa. Itu persoalannya. Sama nih. Mohon maaf karena besok mau Idul Kurban. Nah, ini banyak panitia di antara BKM. Besok kebetulan mau Idul Kurban. Ini saya sekalian saja. Jadi Idul Kurban dengan akikoh ini sama nih. Ini kadang-kadang kesalahan orang kita yang jadi panitia di kurban itu kadang-kadang suka ngomong gini. Itu beli kambingnya gede apa enggak? Gemuk enggak? Kalau gemuk mah kang dari saja. Ini salahnya panitia. Jadi kalau panitia ngomong kambingnya gemuk enggak? Bukan. Padahal dalam masalah kurban atau dalam masalah akikoh sama. Bukan persoalan gemuknya, bukan persoalan kurusnya, tapi persoalan umurnya. Nah, ini contoh, bila mana di kambing itu dibagi 2, panitia, Mas Adi, jangan sampai bertahun-tahun kurban tapi begitu di sono pengen naik kendaraan sapi-sapinya nggak ada, pengen naik kendaraan kurban kambing tiap tahun kurban tapi kurbannya nggak ada. Begitu kita ternyata akikohin anak, ternyata pahala akikoh anaknya nggak ada. Kok pahala akikoh anaknya nggak ada? Padahal 5 anak kita udah akikohin semua. Kok nggak ada pahalanya? Dengan sebab karena kambingnya itu tidak mencukupi syarat. Pertama, kalau orang kurban dengan kambing, saya kias dulu kemari. Kalau orang kurban dengan kambing atau akikoh dengan kambing, kambing itu dibagi 2. Ada kambing Jawa, ada kambing domba. Kalau gampangnya kalau bahasa orang sini ada kambing Jawa, ada kambing gembel. Ya, dus gembel. Nah kambing gembel
atau kambing domba itu harus mencukupi umur 1 tahun lebih. Jadi kalau kita mau akikah atau kita mau kurban, tanya tukang kambing, ini kambing udah setahun belum? Bukan gedenya amat. Kalau pakai kambing Jawa kita mau kurban atau kita mau akikah, syaratnya 2 tahun lebih. Karena nanti kalau kambing kacang, kambing serang, kambingnya kecil-kecil. Bisa jadi 2 tahun kecil dia. Namanya kambing kacang di serang. Jadi jangan lihat ini kambing Garut gede banget. Nah ini buat akikah bisa nih, buat kurban bisa. Ntar dulu lihat, tanya sama tukang kambingnya, ini udah 2 tahun belum. Kalau tukang kambing itu, kalau yang paham itu gampangnya sudah kupak itu giginya udah pada rontok dan gigi baru. Kalau kita nggak tahu karena kita maka nggak tahu kupak yang gimana, maka tanyanya umur. Makanya dari beberapa teman saya pemelihara kambing, saya bilang hati-hati, ente jual hewan kurban tetapi ternyata bikin dosa dari jualan. Kenapa? Jual saja tapi ternyata umurnya kagak cukup. Kita mau akikah, makanya kadang-kadang saya bingung, orang akikah 400.000 dengan 30 bob itu kambing. Iya bingung tuh akikah kayak begitu. Karena akikah dengan kurban syaratnya sama. Artinya kambingnya harus mencukupi umur. Lah akikah 400.000 dengan 20 bob itu kambing potong apa kambing dipotong? Ya kalau kambing potong berarti kambingnya belum dipotong. Kalau kambing potong berarti kambingnya udah dipotong, berarti tinggal dagingnya doang. Kadang-kadang kita gara-gara pengen akikah murah, akhirnya ngambil yang milik, padahal akikah dengan kurban itu sama. Jadi kalau kita mau akikah, kita mau kurban, sekali lagi jangan ada istilah ini kambingnya gemuk apa kagak. Karena persoalan gemuk itu persoalan afdol. Dalam usul fikih dikatakan al-afdoliyah la taqtadil aqdiyah. Utama itu tidak membawa hukum. Sekarang begini, hari Jumat. Hari Jumat itu yang namanya sunnahnya pakai baju putih itu Jumat. Terus sunnahnya pakai wangian, afdolnya yang bersih. Nah ternyata Jumatan mandi belum habis ngajar. Itu namanya afdol. Yang penting mah bajunya putih sunnah, yang penting pakai wangian sekalipun belum mandi. Kalaupun seandainya paginya itu udah mandi sunnah Jumat gitu masih gerah, ya silakan. Intinya gini. Dalam istilah gemuk itu hanya afdol. Afdolnya yang gemuk, afdolnya itu yang sehat, namanya afdol. Tapi kalau masalah umur itu syarat sah atau tidak sahnya kurban dan akikah. Itu kalau dalam masalah kambing. Jadi perlu juga kita bilang sama yang kurban ini, beli kambing, udah tanya belum tukang kambing, umurnya cukup enggak? Mengapa? Ya bukan apa, takutnya bertahun-tahun akikah tiap tahun, tapi ternyata pahala akikahnya nggak ada. Padahal kita tahu bahwa akikah, bahwa kurban itu nanti jadi kendaraan. Di hari kiamat begitu meninggal, nanya-nanya lah, ini mana kendaraan sapi sama kambing saya? Ternyata gak cukup syaratnya. Akhirnya kambing akikah, kambing yang kita sudah kurban ternyata tidak jadi kendaraan dengan sebab syaratnya tidak sah. Ya pasti orang sholat bertahun-tahun sholat cuma syaratnya kagak jadi ibadah. Itu sebagaimana non muslim nyumbang masjid, non muslim nyumbang kurban, sah nggak? Kagak. Tapi boleh. Contoh orang boleh korupsi, nyumbang buat masjid, sah nggak? Sah. Boleh. Ya boleh. Orang boleh main slot. Main slot dapat 20 juta. Ini buat nyumbang majlis yaling. Sah nggak? Sah. Boleh nggak? Boleh. Bolehnya boleh. Itu cuman sahnya enggak sebagaimana orang non muslim nyumbang kurban ke masjid. Sah kurbannya? Ya kagak. Tapi boleh.
Begitu juga kita kurban, jangan sembarangan kambing, jangan sembarangan kita ngambil. Ingat, dalam sah kurban bila mana kambingnya kambing gembel umurnya 1 tahun lebih. Kalau kambingnya kambing Jawa itu ada jenisnya tawa, ada jenis Garut, macam-macam. Itu 2 tahun lebih. Makanya itu ada jamaah tuh namanya Bang Mulyadi. Bang Mul itu tukang kambing di sini. Begitu saya ketemu sama dia, saya tanya, oh iya, saya kemarin juga habis dijelasin sama Kiai Bahru, katanya begitu. Terus akhirnya dari setiap lahir itu ditandai. Jadi dia punya ternyata akta lahir kambing. Setiap lahir ditandai, lahir hari Senin jam 5. Itu ditandai dia. Kenapa? Ketika orang beli ditanya, saya mau beli kambing yang ini, jangan ini gede doang, umurnya belum cukup buat lagi, kecuali buat makan, silakan. Bang. Akhirnya kemarin jamaahnya kita ada curhat sama dia, itu lumayan yang kita dapat 10 bungkus rokok. Kemarin baru jual malam Senin saya habis dari sana. Jadi sekali lagi kalau kita mau akikah, kalau kita mau kurban, tanya dulu kalau kambingnya kambing gembel atau kambing domba umurnya 2,5 tahun atau 2 tahun lebih. Kalau kambingnya kambing Jawa itu umurnya adalah kalau kambing domba, kambing gembel dia umur 1 tahun. Kalau kambingnya itu kambing Jawa umurnya 2 tahun lebih. Sekarang satu lagi, masalah sapi. Bila mana sapi itu tidak ada pengklasifikasian, mau sapi apapun, balik sapi mana aja, pokoknya kalau sapi umurnya 2 tahun, pokoknya kalau udah 2 tahun itu sah. Jadi kalau misalkan kurban di panitia, kadang-kadang sering saya bilang begitu, panitia sapinya gede enggak, itu gimana sapinya gemuk enggak, jangan gemuknya, umurnya. Karena dalam kurban itu kalau sapi itu 2 tahun lebih, 2 tahun jalan 3 tahun itu sah. Jadi sapi itu dalam kurban bukan masalah umurnya, bukan masalah kurusnya, tapi masalah umurnya. Nah itu. Nah sekarang kita kembali kepada bab ini. Nah ini juga masalah imam. Dalam sholat itu hanya sekedar sunnah niat imam, kagak wajib. Tetapi ada 4 tempat yang wajib niat imam. 1, al-jum'ah, ketika sholat Jumat. Nah ketika sholat Jumat maka imam wajib niat imam. Kenapa alasannya? Karena alasannya Jumat itu wajib berjamaah. Karena Jumat wajib berjamaah. Jadi gini, dalam sholat Jumat itu dibagi 2. Ada orang yang wajib berjamaah, ada orang yang wajib Jumat. Ada orang yang wajib Jumat, ada orang yang hanya sah Jumat. Ada orang yang hanya sah Jumat, ada orang yang wajib Jumat. Siapa orang yang wajib Jumat? Syaratnya 1, yaitu laki-laki. Yang kedua 40 orang. Yang ketiga mustautin, dia tinggal di situ. Jadi ada 3 syarat yang menjadi orang itu wajib Jumat. 1 laki-laki, laki-lakinya 40 orang dan dia tinggal di situ. Itu disebut mustautin. Nah bagaimana kalau seandainya enggak mencukupi syarat itu, tidak sah mendirikan Jumat? Itu tidak sah mendirikan Jumat. Kalau orang sah Jumat mah siapa aja sah. Perempuan boleh nggak sholat Jumat? Boleh.
Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat. Tuh, kata-kata ulama itu kan aman itu artinya laki-laki banyak. Berarti kalau laki-laki banyak ya perempuan kena, sebagaimana Quran dikatakan. Quran mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kata-kata yuqimu pakai jamak. Berarti kalau jamak baik laki-laki ataupun itu. Begitu juga masalah Jumat, ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kata-kata amanu itu jamak, berarti artinya orang ngerjain Jumat sah-sah saja perempuan Jumatan. Tapi perempuan kagak terhitung daripada orang yang wajib Jumat. Kita misalkan itu termasuk kita musafir, kita ziarah, ya sama, sah kita Jumat sah, cuma tidak termasuk orang yang wajib mengerjakan Jumat. Ente punya kantor, ente ngajar di sekolah A, tiba-tiba di kampung kita ada ente Jumat sah, tetapi tidak bukan orang yang wajib Jumat, tapi sah Jumat. Jumatnya sah, tapi bukan orang yang wajib, karena musafir, bukan mustautin. Nah, dalam istilah Jumat ini, mohon maaf, jadi imam wajib niat imam, berbeda dengan sholat waktu imam kagak wajib. Yang nomor kedua, wajib niat imam itu wal mu'adat, yaitu sholat mula. Ini nama dalam istilah orang Betawi namanya sholat mindo, bukan makan doang. Jadi kalau sholat mula kita jadi imam. Contoh begini, katakan tadi kita sholat sendiri, tiba-tiba begitu sholat sendiri, katakan masjid sholat sendiri, ada ucil, pengen sholat nih. Nah, masjid jadi imam sekarang, karena tadi sholat sendiri. Maka ketika dia jadi imam, dan dia mula, maka ketika itu wajib niat imam, dan dia wajib jadi imam. Itu wajib jadi imam, karena tadi sholat sendiri udah. Sekarang yang kedua, kalau dia mengulang itu niat dia jadi imam, disebutnya sholat untuk liroja'is shawab, untuk mengharapkan pahala. Jadi kalau misalnya kata pengen sholat kan 27 dari pahalanya, nah, tadi sholat sendiri ternyata ada mbah makmum saya imam biar saya dapat ya itu karena diantaranya kan mohon maaf kalau dalam kitab Babul Hadis alaika bil jamaah itu mesti berjamaah. Kenapa? Karena setan kagak pernah mau berkumpul dengan orang-orang yang ternyata suka berjamaah. Makanya setan itu biasanya suka ngambil orang yang suka sendirian. Bagaimana serigala itu ngambil bebek yang dia bebeknya kagak pernah bareng. Kalau kagak boleh bareng sendiri ya sudah gampang biasa. Hanya kalau orang-orang di kuburan ada dangdutan, ada kesurupan, iya itu setan semua bareng. Coba jadi sendirian dia lama kesurupan. Tapi kalau bareng-bareng enggak ngelamunnya. Itu kalau sendirian kesurupan, karena setan nggak mau kalau bareng-bareng. Tapi kalau sendiri makanya kejadian aneh kalau ternyata ada orang usaha kumpul main gampel lah itu ada yang kesurupan, ya setan. Kalau lagi sendirian cuma main gampel, baru kesurupan nih orang sendiri. Ada temennya. Jadi istilahnya dalam istilah jamaah ada namanya sholat mu'addah, sholat mulang. Tapi kalau sholat mulang kitanya wajib jadi imam dan kita wajib niat imam. Kemudian yang nomor ketiga adalah wal mansurah jamaatan, kita niat sholat azhar. Nanti kalau seandainya saya kawin, saya pengen nazar apa sholat jamaah enak, nggak ngeluarin duit. Kalau saya kawin berjanda ini saya niat nazar. Tapi niat saya niat nazar pengen jadi imam, mbah yang makmumnya begitu aja. Jadi nggak ngeluarin duit nazar itu. Nah, ketika kita nazar berjamaah, maka ketika itu kita wajib niat jadi imam dan niatnya niat imam. Itu gampang. Jadi kalau nazar itu jangan sulit. Seperti bagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ya itu kan peristiwa Nabi Ismail disembelih itu gara-gara Nabi Ibrahim nazar.
Syariat kita kan semua mengacu kepada Nabi Ibrahim. Qul anittabi' millata Ibrahim hanifah. Katakanlah bahwa syariat kita itu mengacu kepada syariat Nabi Ibrahim. Contoh nikah ya syariat Nabi Ibrahim, potong kuku syariat Nabi Ibrahim, haji syariat Nabi Ibrahim, semua syariat Nabi Ibrahim. Itu semua syariat Nabi Ibrahim. Makanya sampai sekarang pun kurban itu syariat Nabi Ibrahim. Semua syariat Nabi Ibrahim. Kenapa alasannya syariat Nabi Ibrahim? Alasannya karena Nabi Ibrahim lah semua dari keturunannya tidak terputus jadi nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya syariat Nabi Ibrahim akhirnya Nabi Ibrahim itu ada lapatnya dalam tahiyat. Di antaranya lapatnya Nabi Ibrahim itu ada dalam tahiyat. Kenapa nabi-nabi yang lain? Karena semua pengajuan kita dalam syariat semua menginduk pada syariat Nabi Ibrahim. Itu. Kemudian yang terakhir, wal mutaqaddimatu fil maqar, dan wajib kita niat imam ketika jamak takdim. Jamak takdim ketika hujan. Ini peristiwanya. Ternyata orang, mohon maaf, sholat zuhur di masjid. Dari sholat sebelum sholat zuhur hujan gede. Sedangkan dia biasa ke masjid. Kalau dia pulang asar, diperkirakan dia tidak bisa ke masjid lagi. Ini biasanya kalau masjid-masjid di kampung. Kenapa? Karena jalannya becek. Maka ketika itu boleh dia jamak takdim. Ingat, dalam sholat ada dua. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Saya jelasin dikit aja. Nanti ada babnya, tapi saya jelasin. Ini. Jamak takdim adalah menggabungkan sholat yang pertama. Sholat pertama. Gampangnya sholat kedua ditarik kepada waktu pertama. Itu namanya jamak takdim. Dan jamak takdim itu niatnya hanya ketika takbiratul ihram. Syaratnya yang kedua, jamak takdim itu syaratnya yang penting sudah keluar kampung. Jadi kalau misalkan di sini katakan Pak Rusli, maka dia nggak boleh ngerjain jamak takdim di sini. Dia bolehnya di Ciledug. Nah itu namanya kampung udah beda. Ini tajur itu udah Ciledug. Lebih dari Jakarta. Maka di situ dia boleh lihat jamak takdim. Jadi berarti asar dia mau berangkat kemana, ke Bogor. Jadi dia ngerjain di Masjid Ciledug, dia ngerjain sholli fardhu zuhri majmu'an ilal asr. Arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada. Namun nanti saya akan jelaskan di babnya. Jadi sholli fardhu zuhri majmu'an ilal asr. Arba'a rakaatin berapa sholatnya? 4 kalau jamaah. Itu jamak takdim. Kalau jamak akhir ngerjainnya di waktu asar. Cuman bedanya kalau jamak akhir bedanya. Kalau jamak akhir niatnya bukan di takbiratul ihram, tapi niatnya di perjalanan. Jadi perjalanan niat misalkan kita pulang kampung dari sini jam 11 siang. Ternyata kalau kita kejar zuhur nggak kejar, di perjalanan kita niat saya mau menjamak akhir. Bukan di takbiratul ihram, tapi dengan syarat waktu sholat pertama masih ada. Misalkan katakan kita pulang kampung dari sini jam 11. Begitu di tol, wah dari masjid susah. Kemungkinan zuhur nggak dapat, maka di jalan ngomong, saya niat jamak akhir. Itu pun bila mana zuhur belum habis. Kalau zuhur udah habis, katakan asar niatnya habis asar. Karena jamak akhir niatnya adalah di waktu yang pertama, bukan di takbiratul ihram. Berbeda halnya dengan qashar. Kalau qashar harus jalan dulu menempuh jarak 90 km. Itu kalau qashar, meringkas. Contoh, kita mau ke Bandung, di Bandung ada, kita mau ke Tasik, baru bisa di sana qashar. Nanti dari qashar punya dua lagi, ada qashar jamak takdim, ada qashar jamak takhir. Panjang kan jadinya, nanti aja panjang segitu aja. Karena ente pulang kampung yang jarang sholat gitu. Jadi nanti saya keringanan ini boleh diambil gitu. Supaya ringan jadinya. Gak apa-apa, jangan terlalu belagu banget kalau sholat pulang kampung pengen dipatahin, gak usah, dua juga gak jadi masalah. Karena itu rusak keringanan Allah, gak jadi masalah pakai. Supaya ngamalin ilmu juga gitu. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus kepada sahibul bait
Kang Darus, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan mudah-mudahan keluarga dan istri dan anaknya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli salihah wa ila hadratil nabiyina syafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam biniyati hajat sahibil bait wa biniyati hajatina wa biniyati hajat jamina fi hadzal majlis syai'un billahi lahul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astaghfirullahaladzim Allahumma hadha jam'ana jam'an marhumah wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'sumah Allahumma tawwil umrana wa hassil maqasidana wa ghafir dhunubana wa balligh muradana ila baitillah wa balligh muradana ila baitillah wa ziyarati qabri nabiyillah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.